semuanya, kembali lagi bersama saya Elbes Wijaya yang akan membantu acara Tantangan Hidup 4.0. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber-narasumber yang sesuai di bidang pakar pendidikan, yaitu Mami Aisyang. Silakan salam kepada netizen yang di rumah, dan Uncle Edi. Ya, topik hari ini kita akan membahas suka duka orang tua menjadi guru serba bisa selama learn from home. Ya, jadi banyak nih ya Mami ya, orang tua menjadi guru yang menguasai semua mata pelajaran di rumah. Nah, dadakan ya, guru-guru dadakan. Nah, itu gimana tuh Mi, kira-kira Mi, duka-dukanya Mi selama di rumah orang tua dalam menghadapi masa learn from home ini? Silakan. Kalau tadi Bro Elbes tanya tentang duka, pasti ada pasangannya suka ya. Bagaimana suka dan duka? Kalau menurut saya lebih banyak dukanya daripada sukanya, betul kan ya Bu? Kayaknya kita berbicara dukanya dulu ya. Dukanya, aduh, kesatu dukanya menjadi guru dadakan itu sesuatu yang mengagetkan ya, mengagetkan. Jadi kadang-kadang kita punya kendala yang bagaimana cara mengajar. Kita tidak punya bekal ya, nah itu. Terus waktu juga merupakan kendala. Waktu yang harus disiapkan ekstra oleh guru-guru dadakan di rumah ya. Nah, ini waktu, mengatur waktu nih. Harus ada pekerjaan rumah tangga yang harus dikerjakan, belum lagi menyiapkan anaknya, belum lagi menyiapkan makannya dan lain-lain sebagainya. Wah, itu satu hal yang merepotkan. Dan menguji kesabaran juga ya bagi orang tua ya Mami ya. Harus sabar betul-betul ya. Nah, terus sekarang pelajaran itu diberikan kan pakai teknologi ya. Ada yang pakai HP, kalau yang punya HP, ada yang bisa pakai laptop ya, laptop. Nah, ini merupakan duka bagi orang tua yang tidak punya sarana, tidak punya HP, atau punya HP nggak bisa pakai juga bisa ya. Nah, itu merupakan satu duka. Apalagi zaman sekarang semua butuh kuota ya Mia. Itu. Nah, berbicara masalah kuota, menyangkut ekonomi. Nah, ini juga belajar di rumah juga. Orang tua harus punya satu siasat gitu ya, bagaimana mengatur ekonomi di rumah. Karena anaknya di rumah ini pasti banyak waktu, ntar minta makan ini, minta makan itu. Jadi jajarannya malah nambah. Nah, kayak gitu ya. Jadi orang tua juga mesti bisa mengatur ini ya. Terus buat beli kuota juga ya. Mau tidak mau ya. Terus udah gitu, nah bagi yang punya mata pencarian, ayahnya punya mata pencarian ya, mungkin sekarang ada jarak SPBB ya. Nah, berarti kerjanya di rumah juga. Jadi waktunya ayahnya juga harus konsentrasi, anaknya juga harus belajar. Ayahnya butuh ketenangan, sedangkan anaknya nggak bisa tenang. Nah, itu juga merupakan satu duka ya. Nah, seperti itu. Belum ekonomi. Kadang-kadang ekonomi kan uang bulanan yang harusnya bisa buat bayar sekolah udah habis nih. Nah, bagaimana untuk bayaran sekolah ke depan, itu juga menjadi satu pemikiran untuk seorang ibu rumah tangga. Berarti emak-emak zaman sekarang banyak yang ngomel dong artinya Mi. Emosi ya. Emosi itu juga nggak bisa ketahan ya. Kadang-kadang kesel gitu. Ada ibu-ibu yang sampai begitu, bacanya sampai gitu. Nah, itu juga jadi satu kalau istilah ngetrennya sekarang stres anaknya juga ya. Anaknya sampai kok guru di sekolah kalau nggak begitu, kalau guru di rumah seperti itu. Berarti orang tua ini disebut guru killer nih. Nah, jadi bagaimana menahan emosi itu juga satu hal yang tidak mudah ya, karena belum terbiasa gitu. Nah, seperti itu. Terus ada lagi kendala yang penting. Nah, apa itu? Nah,
ibu guru di rumah, ibu guru dadakan nih ceritanya ya, harus menguasai semua mata pelajaran agama. Padahal kalau guru di sekolah, dia menguasai satu pelajaran dan dia itu belajar benar-benar lulus sarjana pendidikan. Nah kalau guru di rumah, sarjana apa nih? Harus menguasai seluruh mata pelajaran. Iya, benar, wah, benar. itu duka yang mendalam ya buat ibu-ibu saat ini. Tapi tenang. Dan bagaimana kalau misalnya orang tua harus mendampingi anaknya belajar, ya kan? Dan juga anaknya kalau misalnya banyak main game di rumah, Nah, gimana ini juga ya, terutama kita tahu lah ya, game itu untuk anak-anak kecil mungkin kurang bagus ya kalau waktunya tidak ada limitnya gitu. Kalau waktunya kita udah kasih limit misal 1 jam, ya setelah 1 jam selesai. Yang paling berbahaya apabila ibu-ibu yang punya anak remaja. Kenapa itu? Nah, kita nggak tahu kalau dia main game. Biasanya anak remaja itu bisa ngumpet di kamar. Iya, seharian malah ya. Nah, Nggak keluar apa kamar. yang dia lihat, apa yang dia baca, orang tua juga kadang-kadang nggak tahu. Nah, ini merupakan satu hal yang perlu kita waspadai ya, waspadai. Berarti mengawasi anak-anaknya dalam berselancar di internet gitu ya. Itu membutuhkan waktu. Jadi mengatur waktu ini juga merupakan satu kendala. Ya boleh dibilang satu duka. Bagaimana dia harus mengatur waktu, menemani anaknya belajar, mengurus rumah tangganya, mengatur makanan, mengatur ekonomi. Udah gitu mengatur suami juga yang seperti biasanya dilayani, ya tetap kan harus dilayani. Nah, ini yang merupakan satu duka juga, sehingga ada beberapa keluarga yang mama papa menjadi bentrok. Nah, banyak sih anak-anak yang curhat ya, sama saya juga ada. Mami Aisyah, kok mama aku nggak sama ibu guru. Nah, seperti itu ya. Mami Aisyah, kapan sih kita bisa ke sekolah lagi gitu. Itu kadang-kadang saya juga sedih gitu ya. Aduh, Mami Aisyah, kapan sih corona ini akan berakhir? Itu yang saya nggak bisa jawab. Aduh, kita cuma bisa berdoa ya, semoga bencana ini segera sirna. Seperti itu, Bro Elvis. Nah, setelah kita tadi mendengar penjelasan Mami Aisyah mengenai duka-duka orang tua semasa learn from home, pasti ada sukanya juga dong Mia. Nah, kita akan mendengarkan suka menjadi guru serba bisa selama learn from home yang akan dijelaskan oleh Uncle Eddie. Silakan Uncle. Ya, terima kasih Bro Elvis ya. Tadi penjelasan dari Mami itu wah sangat bagus sekali, sama memberikan satu informasi yang benar yang memang selama ini yang terjadi. Nah, mungkin sebelum kita ke suka ya, ke hal positif, itu dukanya itu mungkin Uncle boleh menambahkan satu. Boleh. Ya, itu ada hal negatifnya juga, misalkan anak dan orang tua itu merasa terbeban, PR-nya terlalu banyak. Yang diberikan itu dalam sehari itu begitu banyak, kemudian deadline-nya itu juga sangat cepat sekali. Dengan demikian itu juga menjadi duka orang tua. Seperti itu. Nah, selain dari hal negatif yang duka itu, selalu ada sisi hal positif. Jadi Pasangan dia pasti pasangan. Iya. pasti ada segala sesuatu. Nah, dari mana sudut pandang kita melihatnya? Sekarang kita melihatnya itu dari sudut pandang hal positif. Nah, buat orang tua ini satu hal yang positif. Jadi tidak selalu uring-uringan untuk bangunin anaknya. Misalnya anaknya masih kecil, yang baru masuk TK, SD, kelas 1, kelas 2, yang belum bisa bangun sendiri. Bahkan dengar-dengar ada yang anak SMP juga masih dibangunin orang tua. Nah, hal positifnya kalau learn from home, nggak usah bangun terlalu pagi, karena tidak ada macet di perjalanan. perjalanan. Nah, itu ada hal positifnya.
Yang kedua, mungkin bagi orang tua ini yang selama ini sangat sibuk ya, sangat sibuk sekali untuk memantau pengetahuan anaknya ini. Ini kesempatan ini. Jadi orang tua itu jadi bisa mengetahui, wah ternyata anak saya kok pintar banget ya. Wah nggak nyangka loh anak saya itu pintar pakai aplikasi di HP, bisa search di Google, bisa YouTube, bisa pakai Zoom dan lain sebagainya seperti itu. Ada rasa kebanggaan. Kemudian PR-PR yang diberikan sama guru itu, anak kita itu ternyata kok bisa ya tahu jawabannya. Kemudian bagaimana mencari jawabannya. Nah, itu juga satu hal yang positif. Berarti Uncle nanti orang tua bisa lebih mengetahui minat bakat anaknya sendiri dong ya? Iya, persis seperti ini. Nah, kelemahan-kelemahan anaknya juga Bisa diketahui bisa ya? diketahui. Ternyata anak saya ini agak lemah di matematika. Wah, kalau pelajaran komputer, wah sangat berminat sekali, sangat bagus sekali penyelesaian, sangat cepat. Nah, ini kesempatan kita untuk bisa lebih mengenal bakat anak kita. Oke. Jadi selalu ada hal positif. Positif. Kemudian mungkin selama ini anak kita itu jadwalnya terlalu padat. Banyak les gitu ya? Banyak les sehingga tidur siangnya kurang. Sejak learn from home Bisa mungkin tidur siang. bisa diatur waktunya untuk tidur siang dengan cukup. Selain itu tadi Mami juga mengatakan ya kan mengenai jajan. Ada hal positifnya juga. Jadi anak-anak itu gizinya lebih terjamin, lebih terjaga higienisnya, sehingga jajannya di rumah aja. Yang penting jangan berlebihan Uncle ya? Iya. Nanti tumbuhnya bukan ke atas malah ke samping. Jadi anak-anak itu tidak sembarangan jajan di luar, itu hal yang positif juga. Nah, kemudian bagi orang tua yang selama ini mungkin ada orang tua yang hanya ibunya yang mendampingi anaknya belajar, kehadiran bapaknya nggak pernah sebelum learn from home. Kemudian ada yang bapaknya mendampingi anaknya, ibunya jarang sekali untuk memantau. Nah, kondisi sekarang ini kehadiran papa dan mama itu bisa ada dengan kegiatan. Jadi ada kerjasama. Ada kerjasama. Dan anak terpenuhi. Jadi selama ini ternyata papa saya pinter loh, dia bisa loh. Nah, karena sudah tersedia waktunya. Ada yang jarang sekali diajarin sama mamanya, kaget loh. Mama saya ternyata berbakat loh, dia pinter. Ini ngajarinya lebih hebat dibandingkan guru. Oh iya. Nah, kalau guru saya mendengarkan 10 kali. Nah, kalau mama saya menjelaskan hanya 2 kali, saya bisa mengerti. Jadi selalu ada hal-hal yang positif yang terjadi. Kemudian anak kita itu juga merasa ada kebanggaan. Loh, ini mama saya ngajarin saya loh. Dulu papa mama saya ini yang ngajarin saya ini. Saya kesulitan untuk menghafal perkalian. Oke. Wah, dengan sabarnya orang tua saya itu memberikan contoh, menjelaskan. Jadi ada kesempatan juga memberikan cerita-cerita masa lalu. Kalau dulu kan sangat sibuk sekali. Betul. Kadang temunya juga pas mau tidur. Kadang udah ketiduran anaknya baru kita pulang. Sehingga untuk menceritakan masa lalu orang tuanya itu jarang tersampaikan. Pendidikan moralnya juga hampir nggak ada seperti itu. Jadi ini kesempatan. Nah, ada hal positifnya lagi, ada selain mengerjakan PR, selain itu orang tua juga bisa bermain bersama anak ya. Oke. Nah, Di situ nanti muncul kehangatan atau keharmonisan antar keluarga gitu ya. harusnya begitu. Kalau kita lihat dari sisi positif, harusnya itu bisa terjadi. Selama ini yang sudah menjadi orang tua pasti dulunya pernah kecil. Betul. Pada zamannya itu lebih banyak bermain. Keterlibatan orang tua juga banyak. Nah, sekarang ini kesempatan punya waktu, hadirkan kembali permainan-permainan tradisional yang dulu diwariskan. Main congklak, main bekel, main ludo. Nah, itu perlu kesabarannya. Nah, itu melatih. Disitulah terjalin kebersamaan ya, berarti ya. Betul. Ada kehangatan seperti itu. Jadi banyak sisi positifnya di sini. Pasti nanti setelah badai ini berlalu akan terjadi
sebuah perubahan keluarga lebih harmoni. Itu yang kita harapkan ya, Uncle ya sama Mami ya. Iya, selalu pasti ada selalu hal positif dengan kejadian ini. Bagaimana kita memahami itu, kemudian kita menjalankannya seperti itu. Nah, apakah dengan anak-anak lebih banyak waktu bersama orang tua, khususnya yang para remaja, lebih berkeinginan untuk curhat? Karena kan dulu, kayak misalnya kita masih remaja, kita masih malu-malu nih mau curhat ke orang tua Oh kita. iya betul, ada kesempatan. Ada kesempatan berarti, Ada Uncle, ya. kesempatan, kita bisa mendengarkan curhat dari anak-anak. Juga kita bisa melihat tingkah laku anak-anak kita. Jadi kita bisa mengetahui karakter anak tersebut ya. Persis. Baik, setelah kita tadi mendengarkan para mami tentang duka dan Uncle tentang suka. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, pasti ada nih solusi apa ini yang bisa kita kasih tahu kepada orang tua di rumah supaya bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul. Ya, gitu. Solusi ya. Solusi, betul. Solusinya mungkin saya dulu ya, Uncle. Nah, solusinya Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang nggak ngerti, Bapak Ibu boleh menghubungi gurunya. Biasanya ada telepon wali kelas ya, Ibu. Jangan malu-malu, tanya saja sama gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu juga bisa menghubungi orang tua dah. Kalau guru berhalangan, mungkin orang tua sesama teman. Biasa ada grup kali ya. Ada dengan orang tua ya. Bapak Ibu pasti tahu, ini kira-kira bisa nih. Nah, boleh tanya gitu. Itu salah satu itu. Nah, terus ada lagi yang menggunakan Bapak Ibu kalau misalnya mau tahu istilah, kan sekarang gampang tanya Mbah Google. Mbah Google. Ya ketik apa yang Ibu mau ngerti, nah langsung ada ya. Terus ada juga tuh Bu, ada sarana yang disediakan pemerintah. Apa itu? Belajar melalui TV RI ya. Nah, itu juga bagus Bapak Ibu ya. Itu bisa ditonton. Nah, mungkin nih Uncle Edi nih. Ya. Uncle Edi coba. Iya betul. Selain itu mungkin bisa juga kita cari tutorial-tutorial itu di YouTube juga bisa seperti itu. Komunitas itu sangat penting banget. Tapi komunitas yang produktif ya, yang menjelaskan itu bagaimana cara mendidik anak, menghadapi anak dan sebagainya seperti itu. Berarti media pembelajaran online itu sangat banyak ya tersedia ya. Ada. Tapi yang paling penting adalah kita sebagai orang tua yang namanya, kita itu harus berani mengakui di depan anak kita. Kalau ada beberapa persoalan yang ada soal-soal yang kita tidak mengerti, ya kita akui aja. Nah, ini papa mama ini belum mengerti, dulu belum belajar yang beginian. Nah, sekarang ayo kita sama-sama belajar. Ya, melalui bisa langsung nanya ke guru ya, bisa nanya ke komunitas, bisa nanya ke Google, bisa cari sumber-sumbernya. Misalnya sama-sama kita menyaksikan pembelajarannya di TVRI juga bisa. Selalu ada jalan. Yang penting kita mau mengakui dulu. Kita mengakui. Kalau ternyata anak kita malah lebih pinter dibandingkan kita, oh Pak, Ma, ini mah gampang, saya bisa begitu. Nah, harusnya kita sebagai orang tua itu marah atau senang minimal? Senang, bahkan harusnya bisa memuji ya, memuji anak itu. Nah, pujian itu juga penting tuh Uncle Edi ya. Untuk memberikan semangat ya. Jadi kalau anak kita pinter, lebih pintar juga dari kita, tercapai cita-cita kita. Semua orang tua itu pengen anaknya jauh lebih pintar. Pasti. Terus Nah, kejujuran yang diberikan oleh orang tua itu juga sekaligus mengajarkan kepada anak tentang kejujuran itu sendiri. Betul. Karena anak itu pasti di dalam konsepnya, oh papa aku jujur, aku juga harus jujur. Nah, seperti itu. Kemudian juga sebagai orang tua juga harus sering-sering. Sekarang kita ini bagaimana cara kita untuk menguasai emosi kita. Di kondisi yang sulit ini ternyata bukan hanya terjadi pada rumah kita. Semua keluarga juga mengalami hal yang sama. Seluruh dunia bahkan seperti itu. Oleh karena itu
kita harus bisa terima kenyataan. Terima kenyataan, ya. Kemudian kita berlatih supaya bisa memberikan contoh teladan pada anak. Jangan sebentar-sebentar marah, ya, Iya. Emosi, kemudian bukan semangat yang diberikan, bukan pujian, malah cacian. Nah, tentu itu kurang bagus. Karena orang tua ini kan juga sebagai suri tauladan pada anak-anaknya di rumah ya. Betul. Sebagai model lah gitu ya, itu yang paling penting. Iya. Jadi tetap harus mengutamakan kasih sayang. Ya, ini tadi yang Uncle Edi bilang bahwa bukan kita aja, semua. Jadi tetap aja kasih sayang itu harus kita berikan pada anak kita dan pada keluarga kita di rumah. Dan juga gimana efek yang dapat ditimbulkan kalau misalnya tadi orang tua memuji anak serta memotivasi anak itu. Sehingga makanya anaknya lebih bersemangat kali ya. Yang pasti hubungannya jadi sangat bagus sekali, sangat erat sekali. Jadi anak-anak itu merasa bangga, merasa punya orang tua, dan bisa mewariskan untuk ke anak cucunya seperti itu. Nah, anak itu perlu dipuji, bukan hanya anak aja lu ya yang suka dipuji loh. Bro Elvis kalau dipuji seneng nggak? Seneng dong pasti. Iya. Seneng ya? Iya, kita jadi lebih Ini bersemangat. dari generasi muda. Iya. Nah, dari generasi muda kan Uncle. Iya. Uncle ini kalau dipuji seneng juga ya? Seneng. Mami Aisyah seneng juga. Ya, oke. Karena kita diakui keberadaan kita. Baik, nah setelah kita mengetahui solusinya, kira-kira Mami ada pesan-pesan apa nih kepada orang tua yang ada di rumah? Oh ya, para orang tua yang ada di rumah ya, dalam keadaan seperti ini, ciptakanlah suasana damai di rumah. Ya, jadi kalau kita ingat bahwa kita harus damai di rumah, maka Bapak Ibu bisa mengendalikan semua kendala yang ada. UUD, ujung-ujungnya damai. Itu ya. Berarti Bukan ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya damai. Ingat ya. Perlu Oke. dicatat itu ya. Berarti kemarin ada video viral orang tua yang komplain, nah sudah teratasi pastinya ya, karena sudah mendengarkan solusinya. Kalau begitu ada pesan-pesan apa lagi dari Uncle Edi kepada orang tua di rumah? Iya, jadi pesan Uncle bahwasanya untuk para orang tua di rumah, kita itu kembali lagi, kita masih ingat orang tua itu adalah sebagai guru pertama bagi anak-anaknya. Jadi kita kembali lagi, ini saat ini diberikan kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita kembali lagi menjadi guru bagi anak-anak kita. Ini kesempatan kita belajar untuk menjadi guru, menjadi suri tauladan buat anak-anak kita. Kita harus berterima kasih dengan kondisi sekarang ini, memberikan kita kesempatan untuk beberapa saat, beberapa bulan untuk kembali menjadi guru yang baik. Baik, terima kasih untuk Mami Aisyah dan Uncle Edi atas topik yang sangat seru sekali pada hari ini mengenai suka duka orang tua menjadi guru serba bisa selama learn from home. Terima kasih. Terima kasih. Ngomong-ngomong, ada yang udah tahu Mami Aisyah belum ya? Oh, belum tahu kali ya. Gimana? Kayaknya ada kesempatannya. Ya tutup lagi ya. Nah, Uncle juga deh ini. Ya. Halo. Ya, kita mau lihat senyumannya masing-masing ya. Ini Bro Elbas. Nah. Terima kasih semuanya, Bro Elbas, Uncle Edi, Terima kasih. dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Semoga kehadiran kita ini akan membawa kebahagiaan, membawa keceriaan, dan menjadi teman untuk Bapak Ibu di rumah. Saksikan terus di akun channel YouTube kita Tantangan Hidup 4.0 dan jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita lebih semangat membuat video-video berikutnya yang bermanfaat untuk Anda semua. Nah, bagi para orang tua yang ingin bertanya kepada Mami Aisyah atau Uncle Edi, silakan tulis di kolom komentar. Oke? Tantangan Hidup 4.0